Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 10 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, masyarakat diminta mewaspadai kasus campak di Jakarta yang mengalami peningkatan. Terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella terkonfirmasi sejak Januari hingga September 2025. Meski tanpa laporan kematian, Dinas Kesehatan tetap bergerak cepat melakukan penanggulangan melalui ORI atau Outbreak Response Immunization. Selain imunisasi, Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan campak sejak dini. Selanjutnya, ada informasi dari Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa dan Kelurahan Cipedak yang menggelar sosialisasi inovasi layanan terintegrasi untuk mempercepat proses perizinan. Mulai dari persetujuan bangunan gedung atau PBG, layanan perizinan akurat dan cepat atau LAPAC, serta penertiban NIB dan sertifikat halal. Diharapkan inovasi ini dapat diterapkan di wilayah lainnya, sehingga akses pelayanan perizinan masyarakat lebih tepat waktu dan tepat mutu. Kemudian ada informasi dari Suku Dinas PPK UKM Jakarta Utara yang meluncurkan inovasi baru berbasis website bernama Simbaju atau Sistem Informasi Permohonan Bazar Jakarta Utara. Inovasi ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan bazar secara digital dan gratis. Simbaju bertujuan untuk membangkas birokrasi sehingga proses permohonan dapat dimonitor lebih cepat dan terbuka. Dengan adanya Simbaju, Dinas PPK UKM juga akan membantu penyediaan perlengkapan bazar seperti tenda, meja, hingga penerangan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jabodetabek. Sinergi yang dilakukan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan instalasi pengolahan air atau IPA Pesanggerahan di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Pramono mengatakan kerjasama dengan provinsi tetangga menjadi kunci agar pasokan air bisa lebih merata dan berkelanjutan. Saya meyakini nggak bisa suatu daerah hanya mau maju sendirian tanpa kebersamaan. Saya meyakini hubungan yang baik dengan Banten, hubungan yang baik dengan Jawa Barat, kerja sinergi bersama-sama pasti akan membuat masyarakat yang ada di Jakarta, di Jawa Barat dan juga di Banten akan menikmati apa yang kita lakukan bersama-sama. Pramono juga menyinggung proyek besar lainnya seperti Waduk Karian di Banten dan Jatiluhur di Jawa Barat. Ia yakin dengan tambahan IPA seperti ini, kebutuhan air bersih Jakarta dan sekitarnya akan terpenuhi. Saat ini cakupan air bersih di Jakarta sudah mencapai 74,24%. Ditargetkan hingga akhir tahun 2025, angka itu bisa tembus ke level 80%. IPA Pesanggerahan sendiri berkapasitas 750 liter per detik dengan sumber air baku dari Sungai Pesanggerahan. Fasilitas ini mampu melayani 45.000 sambungan rumah di 10 kelurahan yang berada di 3 kecamatan Jakarta Selatan sekaligus sebagian kebutuhan warga Tangerang Selatan. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat perluasan jalur Mass Rapid Transit atau MRT ke wilayah Banten. Pembangunannya ditargetkan selesai hanya dalam waktu 5 tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong percepatan pembangunan jalur Mass Rapid Transit atau MRT ke wilayah Banten. Pramono meminta pihak pengelola PT MRT Jakarta untuk mencari cara agar rencana ini dapat segera terrealisasi. Menurutnya, perluasan jaringan transportasi publik lintas daerah sangat penting untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Pramono menjelaskan kemacetan di Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi dari wilayah pendukung seperti Banten dan Jawa Barat. Ia mencontohkan jalur Trans Jabodetabek yang telah terbukti mampu mengurangi kepadatan lalu lintas. Tetapi esensinya adalah kita mengurai kemacetan yang terjadi, karena kita tahu bersama kemacetan yang terjadi di Jakarta itu pasti kontribusi ketika orang datang dan pulang dari daerah-daerah pendukung, termasuk dari Banten, dari Jawa Barat, dan sebagainya. Pramono mengungkapkan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, jalur MRT dapat tersambung dari Pondok Labu menuju Tangerang Selatan. Ia yakin sinergi dengan daerah sekitar akan memberikan manfaat bersama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang berencana mengosongkan gudang, punya barang-barang berukuran besar tapi bingung mau dibuang kemana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan solusinya. Kini ada layanan khusus bulky waste yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Warga yang kesulitan membuang sampah berukuran besar seperti kasur, sofa, hingga lemari rusak. Layanan ini dibuat agar sampah rumah tangga yang tidak terangkut secara reguler tetap bisa ditangani dengan benar sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Tertarik menggunakan layanan bulky waste? Berikut informasi cara memesan serta lokasi drop-off terdekat di sekitar Anda. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 11 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan mengalami hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.